kami rindu hidup kami menggenapi firman. Bukan karena kami mencari mujizat, berkat, tapi kami mencari keselamatan. Kami boleh bertemu dengan Engkau. Karena itu Tuhan buka paradigma kami bahwa kami ada di tempat ini. Kami ingin bertemu dengan Engkau. Kami rindu dipimpin oleh-Mu. Kami rindu hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, Engkau berbicara lewat hamba-Mu sehingga kami memahami sebenarnya. Pada waktu kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan kami percaya sejak keputusan kami akan mengikuti perintah-perintah lewat kebenaran. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu kepada kami semua. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus Nama Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman dan melakukan firman, mari katakan sama-sama dengan saya. Amin. Nanti aja. Selamat pagi. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya yang pada waktu bulan kemarin ya, Bu ya. Karena kami diundang tapi nggak datang. Ya. Karena nggak masuk di catatan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Yuk kita langsung ajar ini ya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Mau nggak jadi orang kaya? Mau semua ya? Tapi kaya yang bagaimana nih? Kalau saudara amati, banyak nggak orang Kristen yang kaya? Banyak ya? Banyak orang Kristen kaya. Tapi saudara lihat, Kristen yang kaya-kaya menurut dunia, banyak yang menyebar harta nggak? Gimana caranya menyebar hartanya? Hah? Yuk, saudara mau jadi kaya yang bagaimana nih? Kaya seperti orang Kristen hari ini, atau kaya seperti yang Tuhan mau? Kalau yang Kristen hari ini, mungkin mereka kaya, tapi nggak ada yang berani menjual harta seluruhnya. Tidak ada yang berani memberikan harta seluruhnya. Ya, saudara kepingin nggak? Ketika Yesus membagi-bagi makanan kepada orang miskin, 5.000 orang, saudara ada di sana membagi-bagikan makanan tersebut. Kepingin nggak? Mampu nggak ngasih makan 5.000 orang? Ibu mampu nggak ngasih makan 5.000 orang? Duitnya siapa, Pak? Iya kan? Ibu mampu ngasih makan orang 5.000 orang sehari? Tapi ini firman, dicatat. Apakah firman hanya cuma untuk orang kaya? Secara finansial, secara jasmani? Tidak. Kita ini, hari ini pun, saudara mau nggak memberi makan 5.000 orang? Bahkan jangan 5.000 orang, 10.000 orang. Mau nggak? Mau ya Bu ya? Duitnya dari mana? Hah? Yuk kita berubah paradigma kita ya. Kita harus jadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ya, yang kita berani memberikan harta tanpa takut kekurangan. Ya, ada nggak harta yang kita bagi malah nggak bisa kurang? Ada nggak? Amsal 11:24. Ya, yuk kita mau jadi orang kaya hari ini. Tapi kaya yang bagaimana ya? Kita mau jadi orang kaya di hadapan orang dunia, tetapi kita menjadi miskin di mata Tuhan ya. Yuk, Amsal 11:24. Amsal 11:24. Udah? Udah ya? Saya bacakan ya. Amsal 11:24 ya. Belum bisa tampil ya. Amsal 11:24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara pernah nggak mau masuk di sini nih? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Firman ini untuk siapa kira-kira? Untuk kita loh hari ini. Kalau kita tanya hari ini, apa yang pernah saudara sebarkan hari ini? Ada yang menyebar hartanya? Nih, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Saudara masuk nggak kategori di sini? Masuk nggak? Harta apa yang disebar? Harta apa yang kita sebar hari ini? Nah, bingung kan?
Bagaimana kita bisa memberi makan 10.000 orang hari ini? Bagaimana bisa memberi makan 1 juta orang satu hari? Nih, ini firman buat kita loh hari ini. Saudara, jangan minder bahwa ini untuk kita hari ini. Amsal 15 ayat 6, coba lihat lagi ya. Amsal 15 ayat 6. Amsal 15 ayat 26. Amsal 15 ayat 6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saya mau tanya di sini, kita orang benar nggak hari ini di sini? Ada banyak harta nggak di rumahnya? Hartanya apa kalau saya tanya? Ayo ini loh, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Berarti kaya nggak ini? Dibanding dengan keadaan saudara hari ini? Gimana coba? Ini masuk saudara nggak? Saudara nggak sadar loh ini bahwa ini saudara loh. Di rumah orang benar ada, bukan dikatakan ada harta benda, tapi banyak harta benda. Nah sekarang kita lihat nih, harta benda ini apa? Apa harta benda kita ini? Menurut saudara, apa harta benda saudara? Kalau orang memberikan makan orang miskin secara jasmani, semua agama di dunia juga sama. Kalau hanya memberikan sedekah, semua orang sama. Ya, kalau cuma ngasih orang sedekah, bisa memperkaya orang nggak? Enggak. Tapi bagaimana saudara memberikan sesuatu? Saudara memberikan seluruhnya. Misalnya ya, saudara punya harta, saudara berikan seluruhnya, orang itu jadi kaya nggak? Ada orang miskin, saudara berikan harta saudara, harta benda saudara yang banyak itu, saudara berikan semuanya. Yang menerima jadi kaya nggak? Perlahan-lahan ya. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Saudara sekarang bayangkan saudara orang yang benar, punya harta benda. Saudara berikan kepada orang yang miskin, seluruhnya, orang yang menerima jadi kaya nggak? Jadi kaya nggak? Loh ya jadi kaya karena dia menerima seluruh harta saudara. Ya, ada nggak orang seperti itu? Loh padahal ini firman. Bagaimana caranya memberikan harta nggak akan habis? Harta apa yang saudara habiskan tidak akan pernah habis. Saudara sadar nggak bahwa saudara sekarang memegang harta yang luar biasa? Sadar nggak? Sadar nggak? Apa harta bendanya kalau begitu? Bukan. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah, itulah harta yang luar biasa. Bisa habis nggak? Firman ini ketika ada di tangan saudara, saudara bagikan bisa habis nggak? Nggak bisa, malah memperkaya orang lain. Saudara berikan seluruh harta ini, tetap nggak akan bisa habis. Pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Allah tidak akan pernah habis. Pengenalan akan kerajaan sorga, ini yang saudara miliki sekarang. Kaya nggak saudara? Saudara dipandang di mata Tuhan, saudara miskin, perlu pertolongan, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya Tuhan angkat saudara menjadi anak, supaya saudara nggak mati. Akhirnya status saudara mengenal toh, oh iya ya, ternyata saudara diangkat menjadi anak Allah hari ini karena mengenal Tuhan Yesus. Kaya nggak? Kaya. Orang lain saudara mau bagikan nggak keselamatan ini? Keselamatan itu harta nggak? Harta. Kalau saudara bagi-bagikan nggak akan pernah habis. Coba, duit dibagikan kita eman kan? Betul ya? Tapi kalau bagikan firman, ada rasa sayang nggak? Malah saudara akan melimpahkan dengan berbagai, kalau bisa orang mendengarkan firman. Ya, firman ayat ini tidak berurusan dengan harta jasmani. Ayat ini tidak pernah ingat, Alkitab tidak pernah berurusan dengan jasmani. Saudara bacanya memang pakai jasmani. Zaman dulu Allah itu di mana-mana sama. Mesir pernah ada Allah, Asyur pernah ada Allah, Babel pernah ada Allah. Allah zaman dulu sama. Ketika orang menyebut Sang Pencipta langit dan bumi, mereka bisa ketemu dengan Allah. Tapi sejak zaman Yesus tidak bisa lagi. Dan ingat loh, Allah itu selalu beriring dengan waktu. Kalau dulu Yesus, kenapa harus 2000 tahun yang lalu dan sampai masa sekarang, teknologi beriringan dengan dia. Ya, teknologi beriringan. Hari ini tidak ada satupun di bumi yang tidak mendengar nama Yesus. Hari ini tidak ada satupun bangsa di bumi ini yang tidak mendengar berita tentang keselamatan. Inilah harta yang saudara miliki hari ini.
Kita sebagai orang Kristen, ya, ternyata orang-orang paling kaya. Kenapa? Karena saudara mengenal siapa itu Allah. Orang lain nggak mengenal. Bagikan gratis, bagikan nggak akan pernah habis, ya. Ibu tadi yang kesaksian kaya raya nggak? Ibu kaya raya nggak? Ibu kaya raya nggak? Kaya raya. Ada sebuah kekayaan yang kita dengan senang hati untuk dibagikan. Kalau kekayaan itu duniawi, nggak akan sanggup saudara memberikan kepada orang lain, nggak akan sanggup menjual seluruhnya untuk orang lain. Tapi anehnya, banyak orang nggak sadar, mereka akhirnya sama seperti orang-orang lain, mau membagikan harta karena cuman bersedekah. Kita enggak. Anda mau hartaku, aku berikan seluruhnya, dan itu tidak bisa hilang. Harta kerajaan sorga itu abadi, selalu melekat pada diri kita, ya. Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya, ya. Status kita ini anak Allah hari ini. Kita mengenal kerajaan sorga, ya. Tidak ada. Kita dianggap miskin di mata orang dunia, ya. Mau enak mana? Orang bilang kita miskin atau Tuhan bilang kita miskin? Mau yang mana nih? Orang bilang kita miskin atau Tuhan bilang kita miskin? Hah? Orang. Terus? Kalau saya lebih baik saya dibilang Tuhan. Tuhan bilang saya miskin. Dan memang untuk itulah Tuhan hadir hari ini. Orang mau katakan orang miskin, peduli setan. Ya? Aku kaya raya di mata Tuhan. Yuk. Mau dipandang kaya sama manusia atau dipandang kaya sama Tuhan? Ayo, milih mana? Dipandang kaya sama manusia atau dipandang kaya sama Tuhan? Dipandang kaya sama Tuhan, ya. Kalau manusia mana kita kaya biasa, ada saingannya. Tapi kalau dipandang kaya di mata Tuhan nih, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Harta bendamu ini ada di rumahmu. Di mana rumah kita? Selama kita hidup, di mana rumah kita? Harta benda itu ada di mana? Ada di hati. Ya kan? Berarti harta ini nilainya jauh melebihi apa yang ada di dunia. Ingat loh, dunia aja nggak sanggup. Ibu nggak sanggup, nggak mau mengeluarkan harta yang begini besarnya. Makanya jangan terlena bahwa kita ini orang-orang kaya, ya, sangat kaya, sangat kaya. Kenapa? Karena ahli waris kerajaan surga. Ya, cukup ya untuk menjelaskan status kita ya. Yuk kita beralih sekarang. Kalau mau sukses jangan nanggung-nanggung, ya. Suksesnya harus di mata Tuhan. Orang kaya di mata Tuhan gak ada apa-apanya. Yuk kita lihat sedikit ya. Wahyu 3:17. Tanyakan seluruh orang kaya di dunia ini. Kalau kekayaan jasmaninya dia bisa membeli satu petak 1x1 di sorga, itu orang hebat. Mampu gak? Gak mampu kan? Gak ada yang mampu kan? Membeli satu petak 1x1 di sorga, gak ada yang mampu. Duit dunia gak payu, ya, gak payu. Makanya kalau duit di dunia gak laku, ngapain cari ngotot-ngotot, ya. Duit itu akan datang dengan sendirinya, tapi bukan datang dengan gaib loh ya, bukan datang dengan gaib loh ya. Karena ada firman 6 hari lamanya engkau akan bekerja, ya. Wahyu 3:17, ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Ini wong sugih jasmani, tapi di mata Tuhan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang paling kaya di dunia pun di mata Tuhan cuma seperti ini loh. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mending saudara hari ini masih pakai baju semuanya, punya harta yang luar biasa, ya. Coba tanya sama orang-orang di dunia, mampu nggak beli 1 meter kali 1 meter di surga? Nggak ada yang mampu. Tuhan bisa disogok pakai duit? Nggak bisa. Makanya paham ya hari ini ya, ternyata kita hari ini sanggup memberi makan orang miskin. Saudara hari ini dianggap miskin sama dunia, tetapi saudara di mata Tuhan sudah dianggap orang yang
kaya. Kenapa? Karena mengenal kerajaan sorga, dan banyak orang miskin di luaran. Perlu dikasih makan nggak? Apa makanannya buat mereka? Makanan untuk rohnya mereka. Dan saudara sanggup memberikan ini semua. Ini loh, satu duku pakis ini, saudara bagikan gratis nggak akan habis. Malah kehabisan tenaga kita, ya. Firman itu nggak akan pernah habis. Hartamu itulah yang harus dibagikan, ya. Paham ya? Jadi kita ini orang-orang kaya loh hari ini, ya. Tapi untuk masuk ke sana perlu, untuk menjadi yang seperti tadi, orang-orang kaya di mata Tuhan, orang-orang yang diperlengkapi dengan senjatanya Tuhan, orang-orang yang diperlengkapi dengan kemuliaan Tuhan, perlu iman tok nggak cukup loh, ya. Banyak orang bilang begini, percaya Yesus pasti selamat, setuju ya? Percaya Yesus pasti selamat nggak? Pasti nggak? Oke. Apakah cuma percaya tok? Enggak loh, masih ada terusannya loh, ya, masih ada terusannya. Kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus juga melakukan perintahnya. Semua perintah Tuhan harus dilakukan, ya. Anda nggak bisa bersandar cuman, oh karena aku percaya, wes pasti selamat. Aku bisa hidup seenak-enaknya, tidak. Kristen tidak mengajarkan begitu. Setan percaya Tuhan nggak? Selamat nggak dia? Enggak. Percaya tok nggak bisa apa-apa. Harus ada iman yang disertai dengan perbuatan. Untuk sekarang menjadi orang-orang yang miskin di mata Tuhan, yang diperkaya akhirnya, Anda harus bagaimana caranya? Anda harus bagaimana? Ya, ikuti perlahan ya. Untuk menjadi orang yang diperlengkapi dengan harta benda sorgawi, diperlengkapi dengan kemuliaannya Dia, Anda harus lahir baru. Kalau lahir baru, kita lahir baru, ada fisiknya nggak? Ada fisiknya nggak? Manusia kita ini ada jasmani. Ketika kita dilahirkan baru, ada fisiknya nggak? Hah? Secara mata nggak ada, tapi secara mata rohani ada. Tuhan itu roh, ya. Perlahan-lahan Tuhan itu roh. Selama saudara masih pakai mata jasmani, saudara tidak akan pernah ketemu yang namanya manusia roh saudara. Saudara bisa nggak melihat hari ini ada kelahiran baru? Orang dilahirkan baru langsung besar atau gimana coba? Nah, kalau nggak tahu gimana bisa memperoleh kerajaan sorga? Ingat loh, tanpa manusia baru nggak mungkin masuk kerajaan sorga. Tanpa menjadi manusia baru, tanpa dilahirkan, mungkin nggak menerima kerajaan sorga? Ibu mungkin nggak tanpa dilahirkan baru? Nggak mungkin. Dan ketika dilahirkan jadi apa coba? Yohanes 3 ayat 3, bayi. Ya, bayi rohani berbeda dengan bayi jasmani. Bayi rohani hebat nggak kira-kira? Bayi rohani dengan bayi jasmani kehebatannya jauh, ya. Untuk ukuran jauh lebih hebat, ya. Istilah bayi rohani artinya Anda nggak bisa mencapai kerajaan sorga kalau nggak seperti bayi yang dilahirkan. Bayi itu selalu digendong. Bayi harus ada orang tuanya untuk menuntun dia. Siapa yang sanggup ke surga? Siapa yang sanggup ke surga? Kalau dia tidak menjadi seperti bayi yang digendong oleh Roh Kudus, nggak akan sanggup ke surga. Tidak akan pernah saudara sanggup, ya. Yuk, Yohanes 3 ayat 3. Ini yang nggak bisa kita hindari hari ini, ya. Harus urutannya nih, ya. Yohanes 3 ayat 3. Sudah? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, berarti harus ya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara bisa melihat nggak bayi saudara hari ini? Bayi manusia roh bisa melihat nggak? Kalau nggak bisa melihat, hati-hati loh. Hati-hati. Ayat 4-nya ya. Sama seperti Nikodemus, bingung ketika baca ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seseorang, daging kita, kalau nggak bisa melahirkan manusia roh kita, bisa masuk surga?
Makanya kita juga bingung. Seperti Nikodemus, gimana caranya melahirkan? Saudara tadi, ketika saya tanya, pernah melihat bayi-bayi rohani saudara? Bayi-bayi roh saudara? Pernah melihat? Belum. Nah, gimana mau masuk kerajaan sorga? Ayat 4-nya coba. Ayat 4-nya. Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus ini ahli Taurat yang begitu hebat, ya. Urusan Alkitab udah ngapal dia. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ini kan pertanyaan orang yang pakai mata jasmani. Tapi Yesus berbicara ayat 5-nya. Jawab Yesus, ayat 5-nya tolong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa artinya lahir dari kerajaan roh? Matius 18 ayat 1. Matius 18 ayat 1, ya. Makanya Yesus selalu memberi perumpamaan. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Ayat 2-nya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ada pertobatan dan menjadi anak kecil, ya. Jelas ya, ada pertobatan dan jadi anak kecil. Kita lihat sekarang ayatnya lain. Kalau orang tidak dilahirkan, Yohanes 3 ayat 3 tadi ya, saudara sudah dibaptis. Itu artinya tanda pertobatan. Sudah dibaptis, selesai, ya? Enggak, masih ada naik level lagi. Dibaptis oleh roh, dilahirkan oleh roh, ya? Bisa ngikuti ya? Kalau saudara nggak pernah dilahirkan menjadi bayi kembali, bayi manusia roh, saudara nggak bisa loh. Ada ayat bilang begini, Matius 21 ayat 16. Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Bayi siapa yang bisa memuji Tuhan? Bayi apa yang bisa memuji Tuhan? Bayi-bayi manusia. Kalau saudara nggak bisa melahirkan bayi-bayi itu dan tidak bisa melihat, saudara nggak mungkin lah bisa masuk kerajaan surga, ya. Ada cuplikan ayat yang saya baca ya di Injil Thomas. Saudara jangan baca kalau nggak mengerti. Yesus berkata, ketika kalian melihat ia yang tidak lahir dari wanita, terkelungkuplah saudara dan menyembahlah, karena ialah Bapamu. Manusia roh ini, keberadaannya pasti menjadi satu dengan Roh Kudus. Tanpa saudara dilahirkan kembali, nggak mungkin. Ya, naik level lagi. Setelah saudara menjadi bayi, ada yang namanya manusia roh, betul ya? Kita sekarang melihat ada bayi-bayi rohani. Kita katakan sekarang ada manusia roh, ya. Pernah lihat manusia roh saudara hari? Belum pernah kan? Atau bingung nih? Manusia rohku seperti apa ya? Ayo, kira-kira gimana nih? Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 17. Nah, ini.
untuk menjadi manusia roh, perlu awal ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda. Sudah ya semua ya? Sudah bertobat belum ini dulu? Sudah ya? Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Nah ini sekarang, bagaimana caranya dibaptis dengan Roh Kudus? Apa artinya itu? Yuk perlahan-lahan ya. Efesus 4:23. Efesus 4:23. Ini banyak ayatnya hari ini karena berurutan ya. Efesus 4:23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 24-nya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sudah ada nggak manusia baru yang diciptakan oleh Roh Kudus tadi? Sudah pernah melihat nggak? Kalau belum pernah melihat, gimana caranya saudara berdoa begini? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, terus datanglah. Lah kalau nggak pernah jadi manusia baru, gimana bisa mendatangkan kerajaan sorga? Kerajaan sorga datangnya kapan? Waktu sekarang atau waktu kita mati? Ayo. Kerajaan sorga datangnya sekarang atau waktu kita mati? Hah? Sekarang atau waktu kita mati? Harus sekarang. Kalau nanti nunggu saudara mati, terlambat. Ya. Saudara, di dalam diri saudara dia ada harta. Harta itu isinya apa di dalam sini? Ada Tuhan nggak dalam hati kita? Ada kan? Kalau ada Tuhan dalam hati kita, ada Roh Kudus kan? Ya. Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudusnya sendirian nggak? Sendirian nggak di sini? Dia harus ada bersama bayi-bayi tadi yang selalu bergaul karib. Ya, tanpa ini saudara nggak bisa loh. Supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Pernah nggak kita mikir apa yang diperbarui? Ternyata kita ini ada manusia baru yang harus bisa kita rasakan dan kita lihat. Cara melihatnya gimana sekarang? Saudara melihat YouTube, ada nggak diri saudara di sana? Bisa melihat kan? Saudara anggaplah bercermin. Dalam cermin ada diri saudara kan? Ya. Di YouTube juga saudara bisa lihat diri saudara kan? Lagi TikTokan juga kadang-kadang muncul di sana kan? Yang asli yang di TikTok atau yang lagi ngelihat? Ya, yang lagi melihat. Sekarang kalau saudara saja bisa begitu, manusia rohmu bisa melihat kita nggak? Bisa. Pakai matanya siapa? Pakai mata rohani. Manusia roh kita harus bisa melihat diri kita yang jasmani, supaya kita dipimpin olehnya, diarahkan kita mau kemana-kemana. Ya, tanpa saudara bisa menghidupkan manusia roh itu, nggak mungkin bisa melihat kerajaan sorga. Ketika saudara bisa merasakan kerajaan sorga di dalam hati saudara, dia pun juga ada di sekitar saudara. Ada di dalam dan ada di luar. Ingat ya. Tanpa menjadi manusia baru, nggak mungkin. Kita baca nih lagi ya. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Saudara mau yang makin hari makin dewasa, ya, yang tidak terbatas dengan waktu, atau maunya cuman urusan daging nih, lihat ya. 2 Korintus 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Artinya tidak tawar hati, tahu artinya? Kami enggak putus asa. Kami punya pengharapan. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ibu tadi yang kesaksian 88 tahun kan ya. Makin hari makin kuat enggak, Bu? Ibu makin hari makin kuat enggak? Ibu makin hari makin kuat enggak? Makin merosot. Ya. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Dari bayi selalu terus menerus menjadi dewasa. Makin hari makin kuat. Kalau cuman umek manusia jasmani, saudara pasti tawar hati lah. Kalau cuman umek manusia daging,
Kita nggak semakin muda kan? Makin hari makin tua. Ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Waktu fisik kita makin tua, makin susah nggak gerak? Makin gak enak kan? Ya. Sebab makanya menderita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dunia ini makin hari buat saudara nggak nyaman. Makin hari ada sakit penyakit, nyaman nggak? Nggak nyaman. Yang tua tahu dirinya pasti akan sakit. Setelah sakit, menuju kemana kita hari ini? Menuju kemana kita? Ada nggak bisa dihindari hari ini? Ibu bisa nggak bisa mati hari ini? Nggak bisa. Makin hari, kalau saudara nggak lihat manusia baru tadi, takut nggak? Takut nggak? Ayo. Takut. Kenapa? Karena mati. Tapi ketika melihat bayi tadi, manusia roh tadi yang makin lama makin kuat, saudara takut nggak mati? Nggak takut. Karena saudara tahu, penderitaan yang sekarang ini nggak ada apa-apanya. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya. Sebab semua itu, oh bukan ini. Ayat 18, sorry ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang perhatian saudara sekarang fokusnya kemana? Tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Aneh kan? Yang kelihatan ini jangan lagi diperhatikan, jangan lagi dilihat. Melihatnya kemana sekarang? Melainkan yang tak. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Mau melihat yang mana hari ini? Mau melihat yang di sini atau yang nggak kelihatan? Orang memang nggak bisa melihat, tapi saudara bisa melihat dan merasakan. Hidupkan manusia baru itu, ya. Selama saudara nggak bisa menghidupkan manusia baru, saudara pasti ketakutan kok. Pasti ketakutan. Saudara berani menghadapi 10.000 orang? Nih, ada ayatnya nih, ya. Mazmur 3 ayat 6 atau ayat 7 di sana ya. Mazmur 3 ayat 5 sampai 6. Nah ini ya. Aku membaringkan diri seolah-olah tidur, ya. Lalu tidur, aku bangun. Bagaimana keadaan tidur bisa bangun? Sebab Tuhan menopang aku. Ya. Bagaimana keadaan seakan-akan tidur tapi bangun? Gimana caranya? Fisik kita bisa tidur, tapi manusia rohani kita selalu bangun karena dia selalu bersandar sama Tuhan. Selalu hubungannya ketat, erat. Ayat 6-nya, ayat 7-nya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saya mau tanya di sini. Kalau manusia jasmanimu dikepung 10.000 orang, takut nggak? Takut. Tapi ayat ini bukan berbicara tentang jasmani. Saya pun kalau dikepung 10.000 orang ya takut. Tapi kalau manusia roh, jangan-jangan ibu yang umur 88 tahun jauh lebih berani daripada saya. Manusia roh kita semuanya sama loh. Berani nggak menghadapi orang 10.000? Ya berani sama Tuhan. Jangankan 10.000, sedunia saja musuhi dia, nggak takut kok. Makanya Tuhan berkata, jangan takut jikalau dunia membenci kamu, sebab ia membenci aku. Manusia roh saudara itu selalu bergaul karib dengan Roh Kudus. Ayat ini bukan ayat yang cuman isinya ngomong. Masa mungkin sih Pak ada orang nggak takut dikepung 10.000 orang? Ada. Manusia roh kita tidak punya rasa takut. Kenapa nggak punya rasa takut? Karena bergaul karib sama Tuhan. Ya, mau ya seperti ini ya? Mau ya? Oke. Sekarang naik lagi nih. Sudah bisa menghidupkan manusia roh. Ayatnya di Galatia 5:16. Galatia 5:16 ya. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Rasul-rasul sudah ngajarin. Zaman dulu orang cari Tuhan cuma urusan makanan, minuman, pakaian. Itu zaman dulu.
Saudara hidup zaman sekarang. Zaman Yesus ada. Sehingga yang dicari bukan lagi makanan, minuman, pakaian. Kalau cuma cari itu, nggak perlu jadi orang Kristen. Ya, kalau cuma cari urusan makanan, minuman, pakaian, semua Tuhan-Tuhanan juga bisa kasih. Tapi kalau saudara sekarang sudah naik levelnya menjadi manusia roh, saudara yang saudara perhatikan setiap hari, urusan apa sekarang? Urusan rohani. Ini yang setiap hari akan diperkuat terus. Ya, sudah nggak memusingkan lagi. Mau sakit, mau mati, mau kaya, mau miskin, nggak peduli. Yang kita pikirkan adalah sudah hidup di kerajaan surga. Ya, ayat 17 ya. Kalau masih seperti ini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ketika saudara mencari Tuhan cuma urusan daging, saudara tidak akan pernah ketemu Tuhan. Selalu akan berlawanan, bertolak jauh. Bertolak jauh. Makanya Kristen berubah fokusnya. Saudara cari di perjanjian lama. Janji seperti Ulangan 28 tidak muncul lagi di perjanjian baru. Munculnya cuman penderitaan, salibkan diri. Ya, ujungnya adalah keselamatan. Bagaimana ada sebuah ajaran yang mengajarkan kelahiran manusia baru selagi kita hidup, itulah Kristen. Kristen itu mengajarkan kelahiran baru selagi kita hidup. Tidak ada satupun pengajaran di luar sana yang mengajarkan seperti ini. Kalau cuma menyembah Allah untuk diberkati, semua bisa. Kalau untuk cuma bersedekah, semua pun bisa. Tapi satu, bagaimana melahirkan manusia baru selagi kita hidup. Sehingga ada dua manusia yang digabung menjadi satu. Ini paling susah. Tapi ini harus diajarkan. Pengertiannya harus diajarkan. Saudara yang masih hidup, tidak peduli laki, tidak peduli perempuan, harus sanggup melahirkan manusia baru. Dan dia harus menjadi satu dengan saudara. Ya. Lihat ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Selama kita mendekat sama Tuhan cuma urusan daging, ketemu Tuhan nggak? Nggak ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kontradiksi. Ya. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Manusia rohmu kepingin kepada kerajaan sorga. Daging kita kepingin di sini. Selalu bertentangan. Daging ini selalu ingin menikmati, selalu ingin enak. Setan itu tidak di mana-mana. Setan itu ada dalam daging kita. Kesombongan, iri hati, marah, di mana tempatnya? Hati. Di sini lah, tubuh ini lah. Ya, gimana cara ngilangkannya? Ditengking nggak bisa. Cara ngilangkan kedagingan kita gimana caranya? Ayo. Gimana caranya kita? Inilah melawan keinginan daging. Gimana caranya? Caranya gimana? Nah ini, nggak ngerti caranya kan? Terus gimana mau masuk kerajaan surga, mau menang lawan setan-setan? Gimana caranya? Kita belajar pakai Alkitab aja, ya. Tidak ada cara untuk melawan daging kita kecuali disalib. Nggak ada cara. Yuk saya bacakan ayatnya ya. Matius 16 ayat 24. Kalau saudara mau hidup, mau merasakan kehidupan, mau merasakan suasana kerajaan sorga, Matius 16 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Manusia jasmanimu sudah bukan lagi yang berotoritas. Ya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bisa dihindari ini? Ini bisa nggak kita coba gini? Tuhan kok ada ayat begini sih? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Mana yang kita sangkal? Diri mana yang kita sangkal? Manusia duniawimu. Dan ia harus memikul salibnya. Cuma dipikul, enggak, harus disalib. Ayat 25. Kita mau hidup kan ya? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini artinya hidup. Barang siapa yang mau menyelamatkan kehidupannya, ia akan kehilangan kehidupannya. Tetapi barang siapa kehilangan hidupnya karena aku, hidup di dunia kita ini harus hilang hari ini. Ya, ia akan memperolehnya. Di mana memperolehnya? Sekarang juga dan nanti waktu kita bangkit. Sekarang juga yang kita dapat hari ini. Kalau saudara nggak berani seperti ini, nggak berani menyalibkan diri, ada cara lain nggak? Ada cara lain nggak untuk mengalahkan kedagingan? Galatia 5:24. Nggak ada jalan lain. Ya, tidak ada jalan lain. Barang siapa menjadi milik Kristus, kita semua milik Kristus nggak? Ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan inilah. Artinya menyalibkan benar-benar saudara sudah nggak punya lagi keinginan untuk memenuhi keinginan nih. Ya, bukan berarti nggak boleh bekerja, bukan berarti nggak boleh menjaga kesehatan, semuanya boleh. Lakukan dengan hikmat. Tapi kita tahu fokus kita. Ketika mencari Tuhan urusannya pasti kerajaan sorga. Urusannya pasti kekekalan nih. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau masih cari Tuhan untuk memenuhi keinginanmu, siapa yang mimpin berarti? Kalau saudara masih memperdulikan dagingmu, siapa yang mimpin berarti? Daging atau roh? Roh selalu kembali ke surga. Daging ingin menikmati dunia. Ibu tadi kepingin hidup lama nggak, Bu? Kepingin hidup selamanya nggak? Pengen hidup selamanya nggak? Pengen kan? Tapi di dunia nggak mungkin kan? Makanya dunia ini nggak mungkin. Tuhan menawarkan yang namanya kekekalan. Ya, ini yang kita cari. Hari ini fokus kita cuma satu. Kita mau hidup selamanya. Kita nggak mau kaya di dunia ini, tapi kita mau hidup selamanya. Orang yang sudah mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ya, ayat lanjutnya 25-nya. Nih ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh, ada nggak fisiknya roh itu? Fisiknya harus ada nggak? Ada nggak manusia roh kita? Harus ada. Itu namanya metafisika. Ya, dunia mempelajari yang namanya metafisika. Apa yang tidak terlihat pun, kalau dia punya kekuatan pun nyata adanya. Ya, ini loh. Roh kita yang memimpin. Roh itu ada di depan kita, ada di kanan kita, ada di kiri kita, ada di belakang kita. Sehingga manusia duniawi kita nggak bisa apa-apa. Karena dalam pimpinan roh. Tapi kalau saudara nggak ada manusia rohnya, saudara pasti kemana-mana. Cari Tuhannya juga asal-asalan. Saudara cari Tuhannya cuma urusan tadi loh. Makan, minum, pakaian. Ayatnya di mana itu Pak Joni? Matius berapa itu? Matius 6? 23 ya? Matius 6 coba lihat. Matius 6 berapa? Ayat 33 ya. Matius 6 33 coba. 32 ya, 32. Semua itu naikkan ayat 31 dulu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sandang, pangan, papan. Ya. Ayat selanjutnya 32-nya. Kalau cuma urusan yang tadi sandang, pangan, papan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika orang-orang mencari Tuhan hanya urusan makanan, minuman, pakaian, mereka kenal Tuhan enggak? Tidak. Tidak mengenal Tuhan. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perintahnya jelas. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tanpa menjadi manusia roh? Impossible. Manusia rohmu itulah yang mengetahui bahwa ada kerajaan Allah di sini, ya, dan kebenarannya semua ditambahkan. Artinya semua itu, baik kerajaan bumi ini ada dalam kerajaan sorga. Kalau saudara cuma cari bumi, saudara nggak dapat kerajaan sorga. Ketika saudara dapat kerajaan sorga, bumi itu di dalamnya, ya, semua itu hanya di dalam, sebagian kecil. Makanya fokus kita harus paham, harus benar-benar paham. Untuk apa aku menjadi Kristen? Ya, kalau saudara nggak paham untuk apa jadi Kristen, saudara cuman agamawi, tahu agamawi. Orang mencari Tuhan hanya untuk kepentingan jasmani. Makanya yang jadi Kristen KTP-nya. Yang jadi Kristen cuman KTP, tapi rohnya sudah Kristen belum? Hah? Nah, saudara mau roh saudara yang Kristen atau KTP? Kalau KTP percuma, ya. Ibu mau jadi pengikut Kristus di dalam roh kan? Bukan KTP-nya kan? KTP nggak menyelamatkan loh, Bu. Diakui sebagai orang Kristen nggak menyelamatkan loh. Tapi ketika diakui Tuhan sebagai pengikutnya dia, sebagai anak-anaknya dia, itu yang menyelamatkan. Saudara bisa ketemu Tuhan hari ini pakai jasmani kita atau pakai manusia roh kita? Pakai manusia roh. Makanya ketika Tuhan di perempuan Samaria, Allah itu roh. Allah itu roh. Cara menyembahnya juga di dalam roh, dalam diri kita. Bukan pakai jasmani lagi. Siapa yang bisa bergaul karib dengan Tuhan? Kan manusia roh kita, ya. Jelas ya? Tanpa manusia roh, nggak mungkin saudara bisa hidup di dunia ini. Tanpa manusia roh, saudara pasti mati. Ini ada cuplikan ayat begini. Saat kalian bisa membuat dua menjadi satu, dan saat kalian membuat yang dalam menjadi seperti yang di luar, dan yang di luar menjadi seperti di dalam, dan yang di atas seperti yang di bawah, dan saat kalian membuat lelaki dan perempuan menjadi satu, sehingga lelaki bukan lelaki, juga perempuan bukan perempuan, saat kalian membuat mata sebagai pengganti mata, tangan sebagai pengganti tangan, kaki sebagai pengganti kaki, bayangan sebagai pengganti bayangan, maka kalian akan memasuki kerajaan itu. Ketika kita bisa menghidupkan manusia roh tadi, barulah kita bisa memasuki kerajaan itu. Tanpa itu nggak mungkin, ya. Jelas ya? Kita hari ini orang-orang yang sangat kaya. Walaupun kita nggak punya duit, tapi kita bisa memberi makan. Berapa orang yang mau dikasih makan? Ibu mau kasih makan berapa orang? Hah? Mau kasih makan berapa orang? Ibu mau kasih makan berapa orang? Hah? Sebanyak-banyaknya. Dan gak bakal kehilangan kok, ya. Kita berarti kalau seperti itu, orang yang bisa membagi hartanya, disebut orang kaya gak? Orang kaya. Ya, Ibu bisa ya? Mau dibagi berapa orang, Bu? Hah? Mau ngasih orang miskin nasi bungkusan atau seluruh harta kita? Seluruh harta kita. Kalau yang lain cuma bersedekah, kita levelnya beda. Seluruh hartaku aku berikan kepadamu, supaya engkau pun juga diperkaya. Ya, kita bukan agamawi lagi, tetapi bagaimana menjadi satu dengan Tuhan. Kekayaan itu yang kita bagi. Sadarkan diri kita siapa hari ini kan ya? Sadar ya? Jadi kita ternyata orang-orang yang sangat kaya. Bukan kaya toh, sangat kaya. Kenapa? Hartanya sampai bumi kiamat gak bisa habis. Kalau kaya jangan nanggung, ya. Kalau cuma bisa dihitung di bumi, nggak kaya. Tapi kita orang-orang kaya hari ini. Ibu tadi sangat kaya banget. Bu Yohana sangat kaya banget. Semua jemaat di sini sangat kaya banget. Kenapa? Bisa memberi seluruh harta dan tidak kekurangan. Ya, bisa menyebar hartanya di mana-mana, nggak kurang. Kurang enak apa coba? Pak Joni pun sangat kaya raya. Ya, makanya kalau kaya dalam Tuhan jangan nanggung. Ya. Kalau cuman kaya isinya duit, ada batasnya. Ya, ditarik bisa kurang. Saldo kita di bank ditarik kurang. Tapi harta kerajaan surga dibagikan muncul lagi, dibagikan muncul lagi. Sampai nggak habis-habis. Ya, selama saudara hidup sampai bosen. Ya,
Bagi-bagi no gak habis-habis. Gimana bisa habis? Hah? Gimana bisa habis? Wong itu kerajaan sorga. Ya, sudah ya. Caranya cuma satu, menjadi manusia roh, menjadi bayi-bayi rohani yang makin hari makin dewasa. Ya, dan cara untuk mengalahkan daging cuma satu, salibkan diri. Tanpa menyalibkan diri, nggak bisa kita mengalahkan manusia roh kita. Ya, mengalahkan kedagingan kita. Paham ya? Saudara berani menyalibkan diri karena ada kehidupan yang lain. Kalau nggak ada kehidupan yang lain, nggak berani. Ya, kita nyanyikan satu lagu aja nih. Kembali ke jalanmu. Hari ini fokus kita sudah bukan melihat yang kelihatan, tapi melihat yang tidak terlihat. Yang tak terlihat itu kekal. Yang terlihat adalah sementara. Ibu tadi umurnya berapa, Bu? 88. Jasmaninya Ibu makin hari makin kuat nggak? Makin hari makin kuat nggak jasmani Ibu? Loyo. Tapi manusia rohnya makin hari makin kuat. Mau perhatian yang mana nih? Ini nggak bisa cantik lagi sudah. Bu Yohana juga sama. Makin hari ketika bercermin ada keriput. Dioperasi bisa. Tapi sampai berapa lama, Bu? Ya kan? Rupanya tok mulus, dagingnya keriput, lehernya ke bawah keriput. Nggak bisa dipertahankan. Tapi manusia roh kita makin hari makin kuat. Nggak apa-apa dibilang orang miskin di dunia ini. Nggak ada masalah. Tapi di mata Tuhan, asal jangan gini loh, di mata dunia kita miskin nggak apa-apa. Tapi manusia roh kita sangat kaya, sangat kuat, ya, nggak ada masalah. Yuk kita nyanyi. Kembali ke jalanmu ya. Fokus kita sudah berubah hari ini. Kita sudah bukan mencari Tuhan seperti zaman dulu. Kita hari ini mencari Tuhan yang sebenar-benarnya untuk keselamatan jiwa kita. Ini ya, yang ini. Oh ini. Bukan ini ya, yang satunya. Kembali ke jalan. Bapa di surga, Tuntun aku untuk mengenalmu. Bapa Di surga, tuntun aku untuk mendekat kepadamu. Sempat ku cari dirimu agar ku diberkati. sempat ku cari Dirimu agar ku jadi kaya. bahwa aku kembali ke Jalan-jalanmu, bahwa bahwa aku kembali yang ini ya, kedudukanmu. Tanpa ku sadari betapa jauh diriku darimu. Ku sadari aku salah melihat dirimu. Aku buta, ya Tuhan, tak kulihat cintamu. Aku tuli, ya Tuhan, tak ku dengar suaramu. Buka mata batinku
agar ku lihat bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mengenalmu. Bapa di surga, tuntun aku untuk mendekat padamu. Sempat ku cari dirimu agar ku diberkati. Sempat ku cari dirimu agar ku jadi kaya. Bawa aku kembali ke jalan-jalanmu. Bawa aku kembali ke pelukanmu. Betapa jauh diriku darimu. Tanpa ku sadari aku salah memilih dirimu. Aku buta, ya Tuhan, tak kulihat cintamu. Aku tuli, ya Tuhan, tak kudengar suaramu. Buka mata batinku agar kulihat keagunganmu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Bersihkan telinga rohaniku agar ku dengar bisikanmu. Bapa di surga, dalam namamu kami bersyukur bahwa apa yang kami lihat hari ini Bapa, baik tubuh kami makin hari makin merosot, tapi kami melihat suatu kehidupan yang baru. Kami melihat suatu kehidupan yang lebih berkuasa, lebih hebat, dan lebih kekal, yaitu manusia baru kami yang ada bersamamu, bersama Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupan kami. Manusia baru kami ada di dalam hati kami, dan dia ada di depan kami, di kanan kiri kami, hingga hidup kami selalu dipimpin oleh manusia baru kami. Hidup kami dipimpin oleh Roh. Kami hari ini Tuhan mendekat kepadamu dengan manusia baru. Kami selalu fokus memikirkan apa yang tidak terlihat ini Tuhan menjadi sesuatu yang nyata, bahkan lebih nyata daripada yang terlihat, supaya kami bisa menuju kerajaan-Mu. Kerajaan sorga bisa kami rasakan hari ini, dan kami akan menikmatinya secara nyata nanti ketika Engkau bangkitkan bersama dirimu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami adalah bayi-bayi rohani yang perlu gendongan-Mu Tuhan untuk mencapai kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, betapa kayanya diri kami hari ini, bahwa kami memiliki harta yang begitu luar biasa untuk kami bagikan kepada orang-orang sekitar, untuk kami bagikan kepada orang-orang supaya mengenal dan mereka menjadi kaya seperti kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam namamu kami berdoa syukur, haleluya, amin.